Enak aja, udah nyolong gak mau kembalikan. Itu pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di hadapan ratusan buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional. Tegas Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap koruptor yang tidak mau mengembalikan uang hasil kejahatannya. Tapi kalau kita melihat pemirsa, pembahasan mengenai rancangan undang-undang perampasan aset masih mengendap di DPR RI dan tak kunjung disahkan hingga saat ini. Apa sebetulnya yang ditunggu? Bagaimana pula DPR RI merespon adanya desakan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana? Itu yang akan menjadi dialog utama kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa, bersama saya Vena Kintan. Dan saya Maria Asgaf, kami juga akan hadirkan beragam informasi viral dari berbagai daerah, termasuk juga aksi warga yang menyelamatkan percobaan bunuh diri yang terjadi di wilayah Bandung, Jawa Barat. Dan berikut Apa Kabar Indonesia malam selengkapnya untuk Anda. Sebuah truk mengalami remblong menabrak sejumlah pengendara sepeda motor di Simpang Tiban Center, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dan terekam kamera CCTV. Gambar yang Anda saksikan ini, pemirsa, terlihat dalam rekaman pengawas di lampu merah ini Tiban Center, satu unit truk tanpa muatan melaju kencang dari arah Sekupang. Tampak dalam rekaman tersebut, truk tersebut melintas lurus hingga menabrak beberapa kendaraan yang sedang melintas ke arah Tiban Princess karena tak terkendali, truk menabrak pembatas jalan. Pasca kejadian, sejumlah warga dan pengendara lainnya berusaha mengevakuasi para korban. Akibat kejadian tragis ini, 1 orang meninggal di tempat dan 1 orang meninggal di rumah sakit dan 2 orang mengalami kritis serta 2 orang lainnya luka ringan. Kita bergeser ke Jawa Timur, pemirsa, diduga mengantuk sopir truk buatan gula menabrak pengendara motor dan sebuah kios lalu tembok PJKA di Jalan Raya jurusan Bojonegoro Cepu, Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Bojonegoro, Jawa Timur. 2 korban akibat kecelakaan tersebut dibawa ke rumah sakit terdekat. Truk terjungkir. Masya Allah. Yang Anda saksikan ini adalah detik-detik kecelakaan terjadi, di mana ini diambil oleh warga setelah pasca kejadian memperlihatkan kondisi korban pengendara motor yang tergeletak dan truk yang terguling dengan muatan yang tumpah. Data dari olah TKP Satlantas Polres Bojonegoro, pemirsa, bahwa kejadian laka lantas tersebut bermula dari truk yang dikemudikan oleh Dani Imron, warga desa Bringkan di Gresik, melaju dari arah Cepu menuju ke Bojonegoro. Saat di TKP, karena diduga mengantuk dan bersamaan dengan arah yang berlawanan, terdapat sepeda motor yang melaju dengan jarak terlalu dekat, kemudian tertabrak truk sehingga truk melaju menabrak kios dan tembok PJKA. Korban merupakan pelajar warga desa Talok, Kecamatan Kalitidu. Keduanya tersebut kemudian mengalami luka-luka dan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Truk bermuatan batu mundur dan terguling saat mencoba melintasi tanjakan Kaung Girang, Majalengka, Jawa Barat. Kecelakaan ini mengakibatkan sang sopir, pemirsa, terluka parah. Petugas kepolisian unit lalu lintas Polres Majalengka dibantu dengan warga sekitar mengevakuasi sopir truk batu yang tergencet akibat truk terguling ketika melintasi tanjakan Kaung Girang pada Jumat malam. Sopir alami luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit daerah Majalengka. Truk bermuatan batu berusaha menanjak namun naas, diduga rem truk tidak berfungsi, kecelakaan tak dapat terhindarkan. Truk mundur dan menabrak gudang serta sepeda motor yang melintas.
Sementara itu sebuah rumah kos dan satu rumah warga pemirsa ludes terbakar di Jalan Pelawa Denpasar di saat listrik di wilayah Bali mati total pada Jumat malam. Kebakaran diduga berawal dari lilin yang membakar kasur pada salah satu kamar kos. Ini adalah suasana saat petugas pemadam kebakaran Kota Denpasar berjibaku memadamkan api yang membakar sebuah rumah kos-kosan di Jalan Pelawa, Denpasar, Bali. Anda bisa lihat bagaimana besarnya kobaran api yang kemudian membuat api begitu cepat merembet dan bahkan membakar satu rumah warga lainnya yang berada di rumah tersebut. Api diduga berawal dari salah satu penghuni yang meninggalkan kamarnya tanpa mematikan lilin. Lalu 5 unit pemadam kebakaran harus dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Informasi dari lapangan, tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun pasti ya kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Seorang residivis pelaku pencurian ternak sempat dihakimi oleh warga saat kepergok mencuri puluhan ekor ternak milik warga di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pelaku yang sudah babak belur akhirnya bisa diamankan oleh petugas kepolisian dari amukan warga. Erwin, pelaku pencurian ternak milik warga di Kelurahan Benteng, Kabupaten Pinrang terlihat tidak berdaya saat warga berhasil menangkap dirinya usai mencuri puluhan ternak bebek milik petani. Pelaku yang sudah babak belur berhasil diselamatkan oleh petugas kepolisian yang tiba di lokasi dan langsung membawanya ke Mapolres. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti karung berisi ternak bebek atau itik dan sebuah tas milik pelaku. Kalau kita lihat di wilayah lainnya, pemirsa, sejumlah anggota Reskrim Polsek Simkoreto, Surabaya ini menggerebek rumah pelaku curanmor di Jalan Donorejo, Kapasan. Pelaku yang sedang tidur pulas di dalam rumahnya langsung dibekuk tanpa perlawanan. Pelaku diringkus atas aksi pencurian sepeda motor di 2 lokasi berbeda. Bernama Rio Fahrizal yang ditangkap di rumahnya ketika sedang tertidur pulas ini pemirsa oleh Satreskrim Polsek Simokerto, Surabaya pada akhir April lalu. Penangkapan lelaki berusia 24 tahun ini berdasarkan dengan penyelidikan dari CCTV kampung tersebut. Rio telah melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di 2 tempat berbeda. Kini pelaku curanmor ini harus mendekam di balik jeruji Mapolsek Simokerto, Surabaya dan dijerat oleh pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. Polda Sumatera Utara dihalang-halangi hingga diserang seorang istri tersangka saat menggerebek kasus narkotika di Kota Pembantang, Siantar. Sejumlah orang berlarian tunggang langgang hingga masuk ke dalam parit untuk menyelamatkan diri dari sergapan petugas kepolisian Polda Sumatera Utara. Bahkan polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk menangkap para pelaku pengedar narkoba yang bersembunyi di Jalan Lokomotif, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pembantang, Siantar, Sumatera Utara. Sejumlah orang pun berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun tak lama berselang beberapa ibu menghampiri petugas dan memukul-mukul mobil polisi meminta polisi membebaskan tersangka yang ditangkap. 4 orang terlibat narkoba dan masyarakat yang berupaya menghalangi serta mengintimidasi petugas juga turut diamankan. Mana bos? Bos belum begitu kan kok ya. Sebar. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis ganja seberat 143 kg di kawasan Tanah Tinggi, Tangerang, Banten. Lo orang Bandung? Ya, Bandung. Diri.
Ini adalah detik-detik petugas di Ditres Narkoba Subdit 3 Polda Metro Jaya mengamankan 2 orang tersangka penyelundupan narkoba di kawasan Tanah Tinggi, Tangerang, Banten. Dari tangan keduanya, kemudian petugas mengamankan ada sejumlah koper yang di dalamnya diketahui merupakan narkotika jenis ganja seberat 143 kg. Diketahui pemirsa, barang haram ini didapat dari jaringan Sumatera yang rencananya akan diedarkan di wilayah Jakarta dan juga Jawa Barat. Kedua tersangka telah dibawa ke Mapolda Metro Jaya guna untuk diperiksa secara intensif terkait dengan peredaran ratusan kilogram ganja tersebut. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan akan terus memberikan dukungan penuh kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, Golkar kemudian juga sudah siap mendukung jika Prabowo maju kembali di pemilu 2029. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mulai membuka pemetaan politik Partai Golkar jangka panjang, termasuk untuk pemilu 2029. Menurut Bahlil, Partai Golkar komitmen untuk terus mengawal pemerintahan Prabowo Gibran, termasuk jika Prabowo maju lagi sebagai calon presiden di periode keduanya. Kalau kita mah bukan sinyal lagi, sejak Munas udah saya pidato kok. Saya udah pidato bahwa kita mengawal pemerintahan Pak Prabowo sama Mas Gibran sampai selesai. Ya. Sampai selesainya kapan? Sampai selesai. Pak Prabowo mau selesainya kapan? Itu selesai. Kalau mau 2 periode, mau berapa, kita bicarain. Tidak ada masalah ya. Menurut Bahlil, komitmen Golkar untuk mengawal pemerintahan Prabowo Gibran sejalan dengan hasil Munas Golkar dan sikap Partai Golkar. Dari Jakarta, Nadila Saleh, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Sementara itu, Mabes TNI menganulir mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Sebelumnya, Letjen Kunto dimutasi dari jabatan Pangkogab Wilhan 1 menjadi staf Sus Kasat. Mabes TNI melakukan mutasi sejumlah perwira tinggi. Mutasi yang paling disorot adalah posisi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, yang dimutasi menjadi staf khusus KSAD. Posisi baru Letjen TNI Kunto sebagai staf khusus KSAD sempat dipertanyakan publik untuk seorang jenderal bintang 3. Apalagi Letjen TNI Kunto baru 4 bulan menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Mabes TNI lalu membatalkan mutasi Letjen TNI Kunto dan tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Mutasi ini tidak terkait dengan apapun di luar dari organisasi TNI, gitu ya. Jadi ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan memang kebutuhan organisasi saat ini, ya. Tidak terkait dengan kemarin tuh orang tuanya Pak Kunto karena enggak, tidak ada kaitannya. Dia purnawirawan pensiunan tidak terkait dengan TNI aktif saat ini, gitu ya. Pernyataan itu juga tidak mengajukan bahwa gara-gara itu Pak Kunto bergeser, enggak, tidak. Ini hanya karena memang ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari sisi staf personalia, gitu ya. Dan kemudian apakah ini ditangguhkan atau tidak? Nanti kita lihat berikutnya. Tadi saya bilang bahwa Puan Jakti itu bersidang untuk 3 bulan ke depan. Kemudian setelah mendekati waktunya, kira-kira ada perubahan lagi, bisa jadi tidak ada perubahan, gitu ya. Mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sempat jadi sorotan publik karena dilakukan beberapa hari usai Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno ikut menandatangani 8 poin tuntutan yang dikeluarkan Forum Purnawirawan TNI. Letjen TNI Kunto Arif Wibowo adalah putra dari Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Tri Sutrisno juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 1993-1998. Tim TV One mengabarkan.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan tidak boleh ada kompromi terhadap koruptor yang tidak mau mengembalikan uang hasil kejahatannya. Kalau kita melihat sampai saat ini pembahasan RUU perampasan aset masih mengendap di DPR. Apa sebetulnya yang ditunggu? Bagaimana kemudian respon DPR? Kita akan bahas lengkapnya dalam dialog utama. Apa kabar Indonesia Malam? Selengkapnya sesaat lagi. Saya sudah sampaikan, hai kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Perampasan aset dari koruptor menjadi perhatian serius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidato pada Hari Buruh, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya mendukung rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Prabowo menyatakan kehadiran RUU Perampasan Aset diperlukan untuk mengembalikan aset negara yang dicuri oleh para koruptor. Rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset, saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Dukungan terbuka Presiden Prabowo Subianto terhadap percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dinilai menjadi angin segar dan momentum penting untuk membuktikan keseriusan negara dalam memberantas korupsi. Pasalnya, RUU Perampasan Aset tindak pidana ini sudah lama mengendap di DPR, namun tak kunjung disahkan hingga saat ini. Salah satu poin utama dalam RUU tersebut adalah memberikan kewenangan kepada negara untuk mengambil alih kepemilikan aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu vonis hukum terhadap pelaku tindak pidana. Lantas bagaimana respon anggota DPR menyikapi desakan Presiden Prabowo mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana? Akankah DPR segera membahas dalam waktu dekat? Mengingat RUU Perampasan Aset sudah lama mandek dan sudah masuk dalam program legislasi nasional. Benarkah RUU ini sangat dibutuhkan untuk memulihkan aset negara yang dikorupsi dan mempersempit celah pelaku korupsi lolos dari pengembalian kerugian negara? Tim TV One mengabarkan. Enak aja, udah nyolong gak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh. Itu pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di hadapan ratusan ribu buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional. Kalau kita melihat pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini tegas mengatakan tidak boleh ada kompromi terhadap koruptor yang tidak mau mengembalikan uang hasil kejahatannya. Kalau kita melihat lagi pemirsa, sejauh ini juga pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih mengendap di DPR dan tak kunjung disahkan hingga saat ini. Apa sebetulnya yang ditunggu dan bagaimana pula respon dari Dewan Perwakilan Rakyat merespon adanya desakan dari Presiden Prabowo untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana? Itu akan menjadi pembahasan kita dalam dialog Apa Kabar Indonesia malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Saya ingin memperkenalkan, ini ada wanita cantik kuning biru menyala di sebelah saya. Ada Ibu Yenti Garnasi selaku pakar hukum pencucian uang. Selamat malam Bu Yenti. Selamat malam Mbak. Oke, Bu Yenti ini paham betul ya dari awal begitu mengenai RUU Perampasan Aset. Nanti kita gali ya Bu Yenti. Di sebelah Bu Yenti ini juga sudah hadir ada Bang Saud Situmorang selaku mantan pimpinan KPK. Assalamualaikum, selamat malam Bang Saud. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Pena. Sehat Bang? Sehat selalu. Alhamdulillah. Nah ini juga selain dua narasumber saya masih menunggu tersambung ya bersama dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, ada
Bang Ahmad Doli Kurnia, tapi masih proses. Sebelum kita tunggu juga ya kehadiran dari Bang Ahmad Doli Kurnia, saya ingin membuka ke Bang Saud Situmorang terlebih dahulu. Ini kan sudah ada lampu hijau Bang dari Presiden Prabowo Subianto, angin segar kalau Pak Prabowo ini segera mendesak pengesahan RUU perampasan aset. Seperti apa? Ya, saya berulang-ulang di banyak tempat mengatakan kita sangat eager dengan Presiden ini karena sejak kampanye kemudian diumumkan di KPU sampai hari ini selalu bicara itu. Jujur aja kita harus mengatakan nggak banyak yang Presiden ngomong kayak gitu sepanjang Republik ini ada. Cuman kan kita jadi khawatir, kita kan nggak mau beliau hanya menyampaikan deliver the message, kirim signal ke pasar bahwa dia anti korupsi, tapi kemudian once itu di pelaksanaan tidak proven gitu ya, terutama di Undang-Undang Perampasan Aset. Kita berharap undang-undang ini akan menjadi game changer sebenarnya, real game changer kalau itu dijalankan. Saya jadi ragu sama sekali. Saya ini kan waktu mau di Ketua KPK itu dimarahin sama Bu Yenti ini agar bisa menjalankan pasal 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tanpa ada predicate crime. Saya khawatir ini juga bisa, karena ini kan Undang-Undang Perampasan Aset ini disebutnya non-conviction based asset forfeiture. Jadi tanpa melalui putusan pengadilan kita bisa merampas aset itu. Memang ada proses due process of law, tapi saya pikir nanti akhirnya nasibnya akan seperti dulu lagi. Jadi harus ada predicate crime, ya nggak selesai. Itu sebabnya semangat Pak Prabowo ini kita dorong untuk kemudian memahami detail-detail dari perampasan aset itu. Sehingga nasibnya tidak seperti Ibu Yenti marah-marahin saja. Pak Saud, nggak perlu predicate crime, pokoknya itu uang orang hasil kriminal, udah adilin aja gitu. Saya khawatir itu. Jadi kita optimis dengan game changer itu, tapi saya katakan kembali lagi, kalau kemudian Pak Prabowo tidak mengirim sinyal yang kuat terhadap koalisi di DPR, karena ini sudah jelas, bahkan saya masih di Badan Intelijen Negara, tahun 2003 udah belajar tentang ini. Nah, Ibu Yenti bisa menjelaskan bagaimana perjalanannya. 2003 loh, berarti hampir 25 tahun. Undang-undang perampasan aset ini, entah kemana rimbanya nggak tahu. Mbak Yenti bahkan udah masuk ke detail-detail, nanti bisa menjelaskan. Mungkin gitu dulu Mbak. Oke, itu dari Bang Saud. Mungkin langsung direspon. Ini kan bisa bilang kabar baik begitu ya. Tapi kalau Bu Yenti juga bisa menggambarkan dari awal nih prosesnya seperti apa, kok lama banget sampai sekarang belum disahkan juga. Sebenarnya kan penyitaan aset untuk hasil kejahatan itu kan tidak harus dari korupsi aja ya, dari mana, dari kejahatan apapun ada itu. Tetapi menjadi sangat menjadi pusat perhatian ketika kita memang meratifikasi konvensi UNCEC 2003 tadi disebutkan kan. Nah, kemudian 2004 itu kita ada dari Bappenas ya, ada tim ya yang membuat blueprint untuk 20 tahun 2005 sampai dengan 2025 ini, yaitu antara lain bahwa capaian kita harusnya indeks persepsi kita harus 60, kita sekarang 37, berarti kan nggak sesuai. Kemudian harus lembaga-lembaga apa yang kita harus miliki, undang-undang apa yang harus ada. Jadi waktu itu semua ada tempat, termasuk LPSK, undang-undang tipikor, lembaga peradilan tipikor, dan kemudian juga aset recovery. Jadi kalau mau bicara akan memberantas korupsi, dulu tim itu namanya Rencana Aksi Nasional RAN-PK, pemberantasan korupsi. Masanya Pak SBY. Kemudian zamannya Pak Jokowi dirubah menjadi Stranas, tapi tetap itu di koridor 2005 sampai dengan 2025. Tim itu dimulai 2004, termasuk membahas bagaimana undang-undang aset recovery, dan kita membahas secara terpisah itu ada dibahas oleh pemerintah tentang RUU perampasan aset yang saya tahu 2008 itu sudah jadi semuanya, tinggal Asset Recovery Act itu, aset recovery itu mau kita terjemahkan sebagai apa? Perampasan atau pemulihan aset atau pengembalian aset. Hanya itu kok, hanya namanya apa. Tinggal itu aja begitu? Tinggal itu aja. Mungkin Pak SBY maksudnya masih ingat. Tinggal itu saja. Saya berpikir mungkin 2009-2010 konsentrasinya ke pemilu kan. Jadi terlupakan gitu. Jadi tapi gini Pak Saud, salah satu yang ditakuti lah memang NCB tadi, non-conviction based asset forfeiture. Tetapi aset recovery itu bukan hanya itu, mulai dari menyita di dalam penyidikan aset korupsi, kemudian manajemen aset. Ketika ada disita diapakan, jangan sampai hilang. Sampai sekarang ditanyakan, ada dari Kejaksaan Agung menyita hampir 1 triliun di mana, emasnya taruh di mana. Nah itu diatur semua. Kemudian ada sharing aset. Ketika
kita menangani suatu korupsi kemudian berkaitan dengan negara lain dan uang atau hasil korupsi itu ada di negara lain, itu nanti akan dihitung aset sharing untuk negara itu berapa yang disesuaikan dengan kebiasaan internasional. Kemudian itu penyitaan, perampasan, dan penempatan itu nanti di mana, sehingga ada waktu itu udah detail sekali ya, putusan pengadilan pun tidak boleh lagi disita, dirampas untuk negara, gitu nggak boleh, harus untuk negara, sekyu kementerian mana. Nah disitulah recovery-nya, pemulihannya. Kalau tadi korupsinya, korupsi jembatan, harusnya sekyu-nya ke PUPR. Bikinlah jembatan itu, pulihkan kebutuhan masyarakat atas jembatan yang harusnya jadi, tapi tidak jadi karena dirampok tadi. Oke, Bu Yenti, sambil kita nanti melanjutkan ya penjelasan mengenai proses rancangan undang-undang perampasan aset ini, juga kami sudah menyiapkan, ini ada grafis yang akan kami tayangkan untuk Anda di layar kaca mengenai lika-liku rancangan undang-undang perampasan aset. Pemirsa, ini dari awal, dari tahun 2008 yang telah diinisiasi oleh PPATK, kemudian ini berlanjut, ini di tahun 2008 ya tentunya lika-liku ini dimulai, kemudian berlanjut di tahun 2016 sampai dengan 2019, di mana draft awal ini mandek dan belum menjadi prioritas dari Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya di tahun 2020 sampai dengan 2022 ada dorongan dari publik dan juga media dan akhirnya bisa masuk ke dalam prolegnas di tahun 2020 dan juga di tahun 2022. Selanjutnya di tahun 2023 pemerintah ini menyerahkan draft ke DPR dan polemik ini sempat terjadi di antar fraksi. Tahun lalu, tahun 2024, pembahasan dari RUU perampasan aset ini intens dilakukan, revisi, kemudian lobby-lobby antar partai ini berlangsung pada tahun 2024. Dan di tahun 2025 yang kita saksikan beberapa hari lalu, pemirsa, ada Presiden Prabowo Subianto yang berpidato dan menyampaikan mengenai komitmen eksekusi. Oke, Bu Yenti, Pak Saud, ini juga kita sudah terhubung bersama dengan Bang Ahmad Doli Kurnia selaku Wakil Ketua Badan Legislasi DPR. Selamat malam, Bang Doli. Selamat malam. Oke, Bang Doli mungkin langsung saja ditanggapi. Ini kan sudah ada desakan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pengesahan dari RUU perampasan aset. Seperti apa DPR meresponnya? Saya kira sebelum saya merespon itu, pertama saya harus memberikan penjelasan dan mungkin sekaligus klarifikasi ya, bahwa selama ini seolah-olah bahwa undang-undang ini mandeknya di DPR. Tadi kalau kemudian dirunut tadi ya, kronologis perjalanan tentang rancangan undang-undang ini, ya saya mau menjelaskan mungkin pada saat situasinya saya berada di badan legislasi gitu ya. Jadi tadi sebetulnya kalau kita review lagi di tahun 2024, saya mau menegaskan bahwa kami di DPR itu dari awal penyusunan prolegnas sudah memasukkan rancangan undang-undang tentang perampasan aset ini di dalam list prolegnas. Ya. Jadi tidak benar kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa pemerintah dan DPR itu menghilangkan atau mendelete rancangan undang-undang atau pembahasan rencana undang-undang perampasan aset ini di dalam prolegnas. Dan itu dilakukan dengan tanpa susah payah seperti yang tadi digambarkan ada lobby-lobby partai gitu. Jadi waktu itu pada pembahasan bersama dengan pemerintah, ya, pada saat kita mulai di DPR, ya, sebelum kita melakukan rapat dengan pemerintah, itu lancar-lancar saja undang-undang ini dimasukkan dalam prolegnas itu. Nah, juga pada saat bersama dengan pemerintah tidak ada perdebatan, tidak ada pembicaraan khusus gitu pada saat itu. Walaupun kemudian ada yang pada itu Menteri Hukum menyampaikan bahwa undang-undang ini pernah disampaikan ke DPR oleh pemerintah, tapi kemudian tidak dilanjutkan oleh DPR. Nah, waktu itu teman-teman Komisi 3 juga membantah dan mengklarifikasinya. Tapi sudahlah, menurut saya tidak akan kembali melihat ke belakang,
Tapi yang jelas sekarang DPR dan saya juga monitor, pemerintah sebetulnya sedang mengkaji secara serius, ya. Tadi seperti walaupun saya mungkin terlambat masuk yang dijelaskan oleh Bu Yanti tadi, memang kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian sebenarnya. Apalagi kalau kita runut dari UNCAC, ya, United Nations Convention Against Corruption itu, ya itu kan memang harus disesuaikan semuanya berdasarkan dengan mazhab, sistem, dan metodologi hukum kita. Nah, ini yang sebetulnya kita lakukan. Tadi misalnya Bu Yanti menjelaskan soal nama saja. Saya termasuk yang sampai sekarang di dalam diskusi-diskusi kita mendorong, ya kenapa kita harus memilih kata perampasan misalnya. Karena sebelumnya di dalam UNCAC itu disebutkan stolen asset recovery. Ya. Jadi kalau tadi Bu Yanti mengatakan, ya bisa pilihannya bisa pemulihan aset gitu misalnya, atau kemudian manajemen aset gitu. Nah, yang paling penting adalah kita menempatkan bahwa rencana pembahasan undang-undang ini adalah bagian kita menuju komitmen dan keseriusan kita untuk memberantas korupsi. Itu dulu kan. Nah, dan sekarang kita sudah merubah. Dulu kan namanya rancangan undang-undang perampasan aset. Tapi dalam prolegnas sekarang kita sebut namanya rancangan undang-undang perampasan aset terhadap tindak pidana. Nah, dalam diskusi berikutnya, saya juga kemarin mendorong, ya tindak pidananya harus tindak pidana apa. Kalau kemudian tadi kita semua sepakat ini adalah bagian dari memperkuat kita untuk melakukan pemberantasan korupsi, ya saya kira kita fokus saja. Ya. Oke, Bang Doli, ini artinya sudah ada klarifikasi DPR kalau ternyata ini tidak dihapus, masuk dalam list, tapi belum jadi prioritas. Kok belum jadi prioritas? Apa sih kendalanya? Mungkin ditahan nanti ya Bang Doli, dijawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Saya sudah sampaikan, hai kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Pertanyaan menggantung saya untuk Bang Doli tadi. Ini sudah masuk list tapi belum juga menjadi prioritas. Apa sih sebetulnya yang menjadi kendala kenapa belum jadi prioritas, Bang Doli? Ya itu tadi, kita perlu penyesuaian terhadap banyak hal ya tadi. Saya kira kalau secara hukumnya saya pasti tadi Bang Saud sama Bu Yanti juga menjelaskan itu. Apa-apa saja gitu. Nah, apalagi sekarang teman-teman di Komisi 3 sedang menyusun kembali ya undang-undang tentang KUHP kita. Nah, ini juga nanti saya kira akan saling menguatkan ya kalau misalnya ada penyesuaian-penyesuaian yang sedang dilakukan oleh bagaimana kita menyesuaikan tadi isi dari undang-undang perampasan aset ini dengan KUHP yang akan kita perbaharui. Nah, mudah-mudahan ya dengan sekarang adanya pernyataan dari Pak Presiden, dan itu saya kira kan pernyataan politik hukum ya. Nah ini sebetulnya harus kemudian menjadi catatan buat kita semua, buat pimpinan partai politik, dan kemudian juga pemerintah, dan kemudian nanti tentu berlanjut di DPR untuk bisa mempercepat proses itu. Oke, jadi pembahasan ini akan dilanjutkan setelah pembahasan soal KUHP itu tadi ya Bang ya? Belum tentu, makanya nanti saya kira dengan pernyataan Pak Prabowo ini, saya kira memang ini akan ada tindak lanjut ya pembicaraan secara politik, baik di antara pimpinan-pimpinan partai politik dan juga kemudian di DPR ya, untuk bagaimana menyusun agenda ini supaya lebih cepat terkoordinasi dan kemudian sinkron semua dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan soal penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi tadi itu. Termasuk di dalamnya adalah dengan KUHP.
Oke, baik. Masih akan didiskusikan di DPR RI. Bang Saud mungkin bisa direspon. Ya, saya skeptik ya. Saya lebih cenderung sebenarnya Pak Prabowo bikin perpu aja deh. Mbak Vena, negeri kita ini terpuruk. Kenapa beliau sampai bicara di depan buruh juga? Orang pasti bertanya, kenapa nggak di depan DPR aja dia ngomong? Kenapa nggak di depan menterinya aja ngomong? Kita kan tahu sekarang pekerja kita ini kan kaitannya dengan daya saing. Daya saing kita ini kaitannya dengan perilaku korup kan. Tingkat daya saing kita rendah kan, sampai kemudian kita dapat angka 37 itu. Jadi message itu bisa saya justifikasi, bisa menerima, itu strong message bahwa ini kaitannya dengan investasi, dengan pekerja. Di situ banyak orang yang cawe-cawe, banyak bermain gitu. Tapi kalau kemudian ini nggak jalan-jalan, kan kita sudah jelaskan dari depan tadi bahwa ini sudah cukup lama, 25 tahun sudah. Kemudian kita terpuruk, udah kita tanda tangani PGBB untuk itu. Jadi saya lebih cenderung Pak Presiden sudah masuk kepada yang lebih taktikal lagi sebenarnya. Tidak yang strategik tadi Ibu kan sudah nyebutkan bahwa rencana targetnya waktu itu memang saya baca konsepnya. SBY itu targetnya itu indeks persepsi korupsi kita 60 di akhir jabatan dia. Di 2025? Iya, di 2025. Ya, tapi kan naik terus lah. Ya. Tapi kan sekarang coba 37 Mbak Vena. Setengah lagi kita mau kejar dengan cara apa kita bisa men-speed up ini yang saya sebut tadi game changers yang memungkinkan bisa kita naik gitu. Jadi sekali lagi, oke, kita menunggu teman-teman di DPR kalau memang mau tunjukkan time frame-nya. Kapan kamu bisa selesaikan? Nah, itu baru keren. Tapi kalau kayak gini-gini aja enggak. Ini nanti hilang begitu aja. Time frame-nya Desember 2025 atau 17-an ini kita udah punya undang perampasan aset. Ah, itu baru keren. Baru kemudian presiden kontrol. Ini mana nih? Lu janji Agustus nih kamu udah selesai gitu. Karena naskah akademiknya udah selesai Mbak Vena. Mbak Yanti udah ngerjain dulu itu. Naskah akademiknya udah nggak ada masalah. As a matter of nama, mungkin pasal-pasal, mungkin minimal 50 juta dari 100 juta ya Bu ya. Ya itu soal teknik saja gitu. Jadi detail-detail itu sudah ada sebenarnya. Gitu Mbak Vena. Jadi yang paling diinginkan adalah untuk bisa menunjukkan time frame jelasnya ini kapan bisa selesai. Ya. Sambil juga kita coba menuju ke rekan kami Nadila Soleh yang saat ini akan menanyakan seperti apa respon dari sejumlah masyarakat mengenai desakan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto soal RUU perampasan aset. Nadila, silakan. Ya, kita sudah ketahui bersama bahwa di tanggal 1 Mei kemarin ya ini Presiden Prabowo Subianto secara terbuka dalam pidatonya telah menerangkan dan secara tegas ia menyatakan bahwa ia akan segera mengesahkan RUU perampasan aset dan tentunya dengan adanya statement dari Presiden Prabowo Subianto tersebut ini secara tidak langsung menunjukkan komitmennya terhadap RUU perampasan kerja yang memang sudah selama ini belum juga disahkan begitu. Nah, pemirsa, saat ini saya juga sudah bersama dengan narasumber saya. Ini masyarakat yang akan memberikan pendapatnya tentang bagaimana pandangan mereka dengan RUU perampasan aset ini. Halo, selamat malam Mas Dika dan juga Mbak Lia. Oke, saya mau ke Mbak Lia dan Mas Dika. Ini sudah pernah mendengar belum tentang RUU perampasan aset? Sudah pernah. Ya, pernah Mbak. Oke, gimana nih tanggapannya tentang RUU perampasan aset? Kemarin Presiden kita Prabowo Subianto sudah menyatakan bahwa ia akan berkomitmen untuk segera mengesahkan ini. Gimana nih tanggapannya? Boleh Mas Dika? Kalau tanggapan dari saya, kalau bisa dari Bapak Prabowo disegerakan untuk peresmian ya pengesahan RUU-nya agar itu bisa cepat direalisasikan seperti itu. Kalau dari Mbak Lia bagaimana Mbak Lia? Saya juga sama, kalau misalkan untuk Pak Prabowo itu segera disahkan untuk RUU perampasan aset. Itu pun juga untuk kesejahteraan rakyat juga. Jadi tolong disegerakan, jangan cuma wacana. Jadi untuk kesejahteraan masyarakat juga. Oke, untuk Mbak Lia sendiri, gimana sih tanggapannya tentang penting gak sih RUU perampasan aset ini untuk orang-orang yang telah melakukan korupsi dan melakukan hal-hal yang merugikan negara? Itu penting sekali, karena kalau semisal itu tidak segera disahkan, nantinya rakyat itu makin tidak bisa sejahtera dan kalaupun memang itu nanti disahkan kan untuk rakyat juga, jadi bisa dipakai untuk hal-hal yang lainnya. Jadi nggak cuma koruptor aja yang bisa
apa ya namanya tuh, aku lupa namanya, memakai aset negara seenaknya. Kalau dari Mas Dika sendiri, ini kemarin kan Pak Prabowo sudah memberikan komitmennya ya untuk segera mengesahkan. Menurut Anda gimana nih tanggapan dari Pak Prabowo ini? Tindakannya ya cukup bagus sih Mbak, karena sikap yang diambil itu harusnya yang terbaik ya. Karena menurut saya kalau misalkan Pak Prabowo segera mengesahkan, mungkin imbasnya bisa berdampak kepada instansi-instansi pemerintah yang sudah mempunyai rencana seperti itu. Siapa tahu dengan disahkannya ini rencana-rencana tersebut bisa hilang seperti itu sih Mbak. Oke, terakhir nih untuk Mas Dika, apa harapannya ke depan dengan adanya pengesahan RUU perampasan aset ini? Ya harapannya sih semoga rakyat lebih sejahtera, karena kan misalkan hak yang diambil sama koruptor tersebut kan bisa dialihfungsikan, ya kan, seperti itu. Makasih Mas Dika, makasih Mbak Lia untuk tanggapannya, dan pemirsa itulah tanggapan dari perwakilan masyarakat yang mengatakan bahwa mereka sangat setuju sekali akan disegerakannya pengesahan RUU perampasan aset ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Nadila Saleh atas laporan Anda sudah bertanya kepada sejumlah masyarakat. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Saya mau kembali ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, ini sudah ada aspirasi dari masyarakat yang mengatakan segeralah kemudian ini untuk disahkan, jangan ditunda-tunda lagi. Begitupun juga dengan Bang Saud yang mengatakan kalau bisa dari DPR ini segera menentukan nih kapan time frame-nya yang jelasnya. Seperti apa nih Bang? Ya, saya kira begini, ini kan kalau kita membuat undang-undang, itu kan sebagai yang membuat undang-undang atau pembentuk-undang itu kan DPR dan pemerintah. Ya. Jadi kalau misalnya kemudian kemarin Pak Prabowo ya sudah menyatakan seperti itu, nah kalau memang itu bisa dijadikan inisiatif dari DPR, ya, saya kira ya kita tinggal menunggu surpresnya saja gitu. Jadi jangan kemudian kita yang kemudian dibilang dilihat skeptisnya saja. Nah kalau misalnya kemudian surpresnya udah masuk, kemudian DPR nggak menindaklanjuti, ya itu boleh kemudian disebutkan DPR tidak punya atensi untuk melanjutkan undang-undang ini. Nah itu yang tadi saya katakan, dengan pernyataan Presiden kemarin itu, ini menjadi stimulan ya bagi kita semua, baik pemerintah maupun DPR, untuk kemudian membicarakan secara serius, ini inisiatif dari siapa. Nah kalau memang itu dianggap pemerintah atau presiden mendesak, ya saya kira tadi Bang Saud kan mengatakan kalau perpu saja, ya silakan boleh pakai perpu. Tapi sebenarnya kalau memang ini mendesak, ya tinggal pemerintah kemudian membuat draft naskah akademiknya, kemudian juga memberikan daftar izin masalahnya, kirim surpres menjadi inisiatif pemerintah, dan kemudian kita bahas secara bersama. Nah kalau kemudian itu nanti sudah dikirim, DPR tidak kemudian melanjuti, boleh kemudian ada pernyataan yang seperti tadi itu. Nah yang kedua, kalau dalam konteks pemberantasan korupsi, ini jangan juga seolah-olah ketika kita belum membahas ini, kita nggak punya kekuatan apa-apa untuk melakukan pemberantasan korupsi itu. Kita kan sudah punya undang-undang yang sebelumnya, ada undang-undang Tipikor, ada undang-undang TPPU, dan sebagainya gitu. Nah tinggal saya kira juga harus diperhatikan soal law enforcement kita, komitmen kita terhadap bagaimana menjalankan undang-undang yang ada dalam rangka pemberantasan korupsi itu. Kalau kemudian nanti undang-undang perampasan aset atau apapun namanya lah ya, itu hanya kemudian memperkuat kita, menambah keyakinan kita bahwa kita sudah punya perangkat hukum yang semakin lengkap gitu untuk melakukan pemberantasan korupsi, kira-kira gitu. Oke, Bu Yenti mungkin bisa langsung direspon ini pernyataan yang disampaikan oleh Bang Doli, inisiatifnya di mana, ada di pemerintah atau di DPR? Ya, yang kita tahu kan sudah ada surprise sudah dikirim ke DPR ya, tapi bahwa betul Bang Doli tadi bahwa dulu itu rancangan yang pertama memang hanya untuk aset hasil korupsi. Kemudian international concern itu bukan saja aset hasil korupsi saja, tetapi juga sudah berkembang menjadi hasil kejahatan ekonomi. Ya ini karena kita terlalu terlambat kan, jadi banyak hal RUU itu lama sekali
itu yang kali ini adalah memang di pemerintah, sehingga ketika akan dibahas sudah berubah. Tapi tadi yang sampaikan Bang Doli memang kita sudah ada, walaupun belum ada Asset Recovery Act, tetapi tetap sudah bisa jalan. Tapi ada satu Bang Doli yang penting, kalau kita punya Asset Recovery Act, kita punya NCB tadi, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, itu kita akan mempunyai paradigma baru berkaitan dengan kondisi kita sekarang ini adalah bahwa walaupun tidak terlalu banyak ya koruptor yang sudah dipidanakan, tetapi masih lebih banyak harta kekayaan hasil korupsi yang masih belum bisa terampas, gitu kan? Entah itu masalah pada waktu penyidikannya, entah penuntutannya, entah itu masalah putusannya, itu belum. Nah, untuk harta-harta kekayaan yang dicurigai terindikasi berasal dari korupsi atau dari kejahatan lain, ini yang bisa diajukan ke pengadilan umum ya Pak Bang Doli ya, yaitu gugatan yang dilakukan penggugatnya adalah penyidik atau penuntut umum bukan terhadap orang, tetapi terhadap aset yang terindikasi hasil kejahatan. Nah, itu yang namanya non-conviction based. Jadi nanti putusan pengadilan yang akan memutuskan apakah aset yang digugat itu bisa disita untuk negara apa tidak. Dan kemudian ini tidak berkaitan dengan orang yang sedang sedang diproses pidana, termasuk juga untuk orang-orang yang terindikasi belum bisa terendus ya, baik korupsi maupun TPPU-nya, tetapi harta kekayaannya sudah bisa dilihat. Ini kan kita banyak sekali yang perusahaan apa gitu ya, tapi nama orang itu tidak ada ya kan, itu juga NCB juga kan. Jadi ada itu bisa dikejar. Jadi ada dua pengadilan, satu kalau ini korupsi pengadilan tipikor untuk mengejar orangnya, mengejar TPPU-nya juga, tapi juga ada yang mengejar harta kekayaannya melalui pengadilan umum, pengadilan negeri untuk gugatan. Gugatan berarti kan perdata. Yang menggugat adalah negara, dalam hari ini adalah penyidik dan penuntut umum. Kelihatannya itu yang ditakuti oleh orang-orang yang masih menguasai uang-uang negara, uang rakyat yang di tangan yang belum tersentuh. Oke, Bang Saud? Ya, yang dimaksudkan non-conviction based itu adalah bahwa otoritas bisa mengambil tanpa ada putusan pengadilan dulu. Tapi di situ proses of law-nya tentu jalan, ada penyelidikannya. Atau ya artinya belum ada putusannya, conviction-nya, belum ada diputuskan yang bersangkutan, tapi itu sudah diambil. Karena gini, kenapa nggak bisa diputuskan? Kadang-kadang orangnya lari, orangnya meninggal, atau bla 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 bla, hitungan ini kan kalau kita bicara pasal 2 repot banget ini. Kita punya pengalaman, susah banget ngitungnya itu, kerugian negaranya. Nah, tapi kalau kita udah yakin bahwa itu di rumahnya itu mobil itu, yang nangkring itu, kita ambil dulu, tanpa ada conviction dulu gitu loh. Nah, itu penyitaan. Jadi itu yang dimaksudkan putusan itu. Nah, itulah yang disebutnya sebagai paradigma baru. Tapi kekhawatiran saya kan nasibnya nanti akan seperti undang-undang yang disebut itu tindak pidana pencucian uang. Harus ada predicate crime dulu gitu loh. Ini potensinya sama, Bunda. Nah, ini gimana nih? Tapi gini, sebetulnya kan korupsi dan TPPU itu, setiap ada korupsi, mestinya harus ada TPPU. Atau penyidik menemukan dulu harta kekayaan yang terindikasi ada TPPU karena mencurigakan, kemudian disidik, memang awalnya adalah TPPU dugaannya. Tetapi nanti kalau sudah limpah kedua, penyidik itu sudah harus bisa menemukan kejahatan asalnya. Jadi dalam pasal 75 dikatakan dalam satu dakwaan KPK hanya dipisahkan, itu permasalahannya. Ya, itu yang saya katakan kembali lagi, nasib yang sama akan terjadi potensinya di tempat ini. Tapi Kejaksaan Agung enggak. Ya, kalau mereka punya paradigma baru ya. Ini punya perdebatannya panjang. Dan ini yang saya pikir salah satu perdebatan di banyak tempat. Ya. Termasuk perdebatan soal ini gitu. Bang Saud, berarti perlu aturan perampasan aset ini sehingga memudahkan begitu untuk proses penyitaan ini. Ditahan nanti ya. Kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Saya sudah sampaikan, hai kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan
Kalian mencuri uang rakyat, hentikan! Ya, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kami akan hadirkan di layar kaca Anda, pemirsa, ini adalah rangkuman negara-negara yang menerapkan undang-undang perampasan aset. Di antaranya adalah Hong Kong, di mana penyitaan hasil kejahatan ini termasuk dari kasus pencucian uang. Selain juga Hong Kong, ada juga Australia, di mana Australia ini menyita aset hasil tindak pidana bahkan tanpa putusan pidana. Berikutnya ada Italia, pemirsa, di mana memiliki regulasi penyitaan aset kegiatan ilegal termasuk juga dengan korupsi. Itu dia 3 negara yang menerapkan undang-undang perampasan aset. Kita akan lanjutkan dialog kita, diskusi kita malam hari ini. Kalau gitu saya mau ke Bang Saud. Bang Saud, pertanyaan menggantung tadi begitu. Berarti penting sekali begitu untuk segera membuat aturan mengenai perampasan aset. Best practice-nya kan udah banyak, tadi udah disebut. Amerika juga udah banyak lah. Yang menurut saya nggak usah studi banding, studi AI aja bisa lah gitu ya kan. Untuk memastikan bahwa kita sudah berada di tempat yang benar dalam kaitan mainstream internasional bahwa merampas aset itu seperti ini kayak gitu ya. Dan itu sudah ada di naskah akademiknya. Cuman kan perguruan tinggi ini saya lihat ini kan tidur nih sekarang nih perguruan tinggi ini. Coba beberapa hari ini ada nggak komen-komen? TV One aja nggak panggil tuh. Belum kali, belum. Perguruan tinggi maksudnya apa? Iya, artinya mereka harus berani lah, kecuali Bu Yenti lah kalau mau ke perguruan tinggi. Tapi kan ada perguruan tinggi yang lain yang punya latar belakang yang meyakinkan bahwa mendorong Pak Prabowo terus kemudian ini mendorong juga DPR untuk segera. Karena surprise-nya kan menjelang presiden yang kemarin itu mau lengser, itu kan diserahkan. Ya ini Pak Prabowo jangan bikin jadi ini jadi omon-omon juga, jadi hanya untuk mengatakan bahwa dia mengkonsen pemberantasan korupsi gitu ya. Jadi kemudian implementasinya nggak jalan. Jadi jangan kita seperti itu gitu. Jadi ini sekarang pertanyaannya sudah masuk kepada yang sudah sangat strategiknya sudah ini ya, tinggal yang taktikal-taktikalnya lagi gitu yang memungkinkan kita bisa merealisir ini ke depan gitu. Begitu tuh dikeluarkan. Jadi jangan nunggu-nunggu lagi. Pokoknya undang-undangnya selesai, nunggu setahun, nunggu badan ini, badan itu gitu loh. Kata Pak Doli tadi kan bukan lagi hanya dari hasil korupsi, tapi dari hasil tindak pidana ekonomi, semuanya lah tindak pidana. Kan itu gampang sebetulnya, nanti tinggal ngerubah kan dari tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana di pasalnya. Nanti di penjelasannya disebutkan yang dimaksud tindak pidana di sini adalah tindak pidana ekonomi. Itu kan dibuat gampang. Detail, dibuat detail Bu ya. Penjelasan begitu kok. Saya sering jangan seperti undang-undang yang pernah ada sudah jelas nggak boleh kayak gitu. Jadi nggak tahu nih, saya mau tanya ke Bang Doli ya. Jadi bagaimana kalau rancangan itu masih hanya dari tindak pidana korupsi, sementara sekarang adalah semangatnya international concern-nya adalah dari all kinds of economic crimes, dari semua kejahatan ekonomi. Nah, tadi kalau sebutkan Amerika itu pasti berkaitan dengan kerjasama regional mereka. Nggak mungkin negara Amerika sendiri. Bahkan ada Amerika Latin, Amerika itu semua ada. Nah yang saya sebutkan, yang disebutkan Australia tadi adalah yang saya sebutkan ini. Bahwa Indonesia akan ada salah satunya yang tanpa putusan pengadilan pidana. Yaitu berkaitan dengan ini ada harta kekayaan yang ada harta-harta, misalnya ada perusahaan-perusahaan yang orang mengatakan ini punyanya dia, tapi orang itu tidak ada di namanya di situ. Baik. Itu juga bisa. Oke, itu juga bisa. Mungkin bisa langsung direspon oleh Bang Doli. Bang Doli silakan direspon. Iya, jadi informasi-informasi, pandangan-pandangan ya, apa yang disampaikan oleh Bu Yanti, kemudian Bang Saud ini yang nanti kemudian perlu kita diskusikan secara resmi dan formal. Ya, tadi kan sebelum sesi break ini, tadi Bang Saud dan Bang Yanti kan udah sebetulnya menjelaskan di situ sebetulnya perdebatan-perdebatannya sampai saat ini. Nah itu memang sekarang sedang terjadi sebetulnya tentang perdebatan-perdebatan tadi istilah yang disampaikan terakhir sebelum sesi ini. Nah jadi mungkin nanti begini saja ya, setelah kemudian kami nanti sudah ada pembicaraan tindak lanjut ya dari kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kita itu. Ya nanti kita buat atau kita gelar RDP kembali lah. Nanti Bang Saud, Bang Yanti kita undang masuk menyampaikan ya
Sehingga bisa apa yang selama ini menjadi perdebatan dalam diskusi internal kami, ya termasuk tadi, saya kan katakan, ini bergerak, dari sudah soal judul saja bergerak. Dulu awalnya RUU perampasan aset, sekarang RUU perampasan aset tentang tindak pidana. Nah, terakhir diskusi kami, tindak pidananya harus jelaskan, tindak pidananya apa. Ada yang mengusulkan tindak pidana korupsi. Nah, ini sekarang kita dapat informasi baru lagi. Ternyata sebenarnya bisa dipertimbangkan tidak pidana ekonomi misalnya. Nah, jadi sebetulnya ini bergerak terus gitu diskusi-diskusi ini. Nah, tinggal ya mudah-mudahan lah dengan kemarin statement Pak Presiden yang begitu tegas gitu ya, yang begitu ya dalam tanda keras. Ya ini sebenarnya harus menggerakkan kita semua, termasuk nanti Pak Presiden, pemerintah, ya sudah kalau misalnya lah selama ini ya, kalau disimpulkan katakanlah misalnya DPR gitu, dipandang seperti yang selama berkembang lah, ya sudah Presiden kirim surprise saja, gitu ya, kirim surprise lagi. Dengan semua hasil diskusi yang selama ini sudah diskusikan juga di pemerintah gitu. Nah kemudian segera kita masukkan ke dalam daftar yang lebih prioritas, kira-kira begitu. Oke, jadi intinya menunggu surprise dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi kalau kita lihat dalam era Presiden Jokowi, bukan gitu maksudnya. Artinya gini, kan di dalam pembahasan undang-undang itu kan harus ada kesepakatan di antara para pembuat undang-undang, antara DPR sama pemerintah. Nah sekarang nanti kita dengan seperti ini, kita sepakat ini inisiatif siapa? Kalau kemudian dari pernyataan Presiden itu sangat mendesak, ya, dan kemudian Presiden menganggap ini bisa cepat melalui inisiatif pemerintah, ya artinya jalannya itu adalah tinggal mengirim surprise. Yang kedua, kalau kemudian ini dia melalui inisiatif DPR, nah Pak Presiden ini kan juga sebagai pemimpin politik kita juga, bahkan pemimpin koalisi partai politik pendukung pemerintah. Ya ini kan tinggal dibicarakan di tingkat pimpinan partai politik, nah kemudian partai politiknya memberikan pesan kepada fraksi di DPR, kemudian untuk segera dilaksanakan menjadi inisiatif DPR, kan kira-kira begitu maksudnya. Oke, jadi kalau itu sebuah tahapan prosesnya nanti sudah selesai, bisa dong dalam waktu dekat untuk disahkan, Bang Doli? Tergantung komitmen kita semua dan kemudian nanti pembahasan dari apa yang tadi diberikan masukan oleh Bang Saud, Bu Yenti dan segala macam ya, apakah kita bisa menyesuaikan dengan cepat terhadap tadi sistem mazhab dan metodologi hukum kita yang selama ini berjalan menjadi sebuah sistem hukum Indonesia. Oke, Bang Saud silakan. Ya, jadi yang paling penting kan political will-nya jelas ya. Iya dong, ya enggak, kita juga nggak mau Pak Presiden cuma statement-statement ya. Jadi kita harus merespon itu. Saya selalu mengatakan setiap kalimat yang keluar dari Presiden itu adalah perintah buat rakyatnya, terlebih aparat penegak hukumnya. Even itu siapapun kita. Ya, jadi itu harus bisa dijabarkan tanpa juga dia masuk ke detail-detail bikin disposisi panjang lagi. Itu kan ucapan seorang presiden itu hukum loh sebenarnya itu. Itu perintah gitu. Jadi kita nggak perlu ragu lagi untuk menjelaskan itu. Tinggal bagaimana kita mengaturnya gitu kan. Tapi kalau kita nggak bisa jabarin, wah itu mah cuma nomor-nomor aja. Ya enggak, ini serius banget gitu loh. Karena indeks persepsi korupsinya 37. Bener nggak? Ya kan tadi targetnya tahun 2025 itu 60 loh. 60. Dan itu dibuat tahun berapa Bunda? 2005. 2005 loh. Kita bicara mengenai very 2004. serius. Itu blueprint. Ya, gitu. Itu blueprint. Ya, gitu, Mbak. Perlu sampaikan itu dari Bang Saud, Bu Yenti silakan. Iya, mungkin perlu sampaikan kepada Bang Doli juga ya bahwa kita sudah punya blueprint. Tadi sebetulnya kalau negara itu mau jadi negara yang baik, administrasinya baik, mestinya konsep-konsep itu tidak hilang begitu saja. Harus masih diingat dulu itu ada bikin blueprint untuk 20 tahun gitu kan. Termasuk asset recovery. Dan tadi Bang Doli kalau berkaitan dengan sistem hukum, kalau kita akan melakukan langkah-langkah politik hukum yang kita ambil dari konvensi, kita sudah tidak bicara lagi perbedaan sistem hukum. Karena ketika negara meratifikasi suatu konvensi yang isinya adalah negara-negara dengan berbagai sistem hukum, maka dari konvensi itu sudah membuat satu paradigma, membuat suatu cara mekanisme, yaitu yang namanya bridging under different legal system. Jadi itu sudah ada. Itu penting sekali Bang Doli ya, karena apa?
kita bicara korupsi, bicara kejahatan serius internasional, itu pasti kita akan berbicara kerjasama internasional on criminal matters, on corruption matters, itu ya. Itu ada hal-hal yang memang sudah disepakati semua negara, apapun sistem hukumnya harus mengatur seperti itu gitu Bang Doli ya. Jadi itu sebetulnya sudah clear. Jadi kita mau nggak mau harus gitu, nggak mungkin lagi kita, karena itu tidak politik ya. Konvensi itu ya walaupun politik, tapi konvensi internasional anti corruption itu bukan politik yang seperti yang sekarang ya, itu tidak, 2003 itu tidak. Jadi itu semua demi kebaikan bangsa yang tidak ada korupsinya dan tidak membiarkan orang-orang yang meskipun sudah dipidana, apalagi yang tidak, harta kekayaannya harus dirampas. Oke, baik. Kita nantikan bersama ya, kapan kira-kira akan ada pembahasan lebih lanjut, baik itu dari pemerintah dan juga DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Terima kasih Bu Yenti, terima kasih Bang Saud, terima kasih juga Bang Doli sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali dengan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Puluhan pelajar tingkat sekolah menengah pertama menjalani pembelajaran materi etika dan moral di hari ketiga yang berlangsung di Resimen Arbet 1 Stirayuda, Batalion Arbet, Purwakarta, Jawa Barat. Sebanyak 39 pelajar SMP pada Sabtu siang di Resimen Arbet 1 Stirayuda, Batalion Arbet, Purwakarta, Jawa Barat terlihat sedang digembleng untuk mengikuti program pembinaan karakter. Hadir juga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang meninjau pelaksanaan program tersebut. Gubernur kemudian memastikan gizi makanan puluhan siswa tercukupi. Program ini juga merupakan pembentukan karakter yang diharapkan dapat membangun mental dan spiritual peserta, serta diharapkan melahirkan generasi muda yang disiplin, berakhlak, dan cinta tanah air. Didik anak-anak itu bukan baru. Paskibraka itu dididik oleh TNI. Paskibraka loh. Nah kemudian ada SMA, namanya SMA Taruna Nusantara yang melahirkan orang-orang hebat. Ternyata di dalamnya kurikulum pendidikannya TNI dan TNI mengajar di dalamnya. Jadi bukan masalah baru, tetapi yang tidak boleh kan diajarin teknik perang. Diajarin gini, pelajaran PBB itu kan pelajaran di sekolah. Dan yang bagus PBB-nya ya TNI dong. Kemudian pendidikan jam 8 tidur, itu kan pendidikan yang ideal. Bangun jam 4, bangun jam 5, terus mandi, bereskan ruang kamar mandinya, bereskan ruang tidurnya, terus sholat subuh, terus salapan, terus olahraga. Sementara itu, Satreskrim Polres Wonogiri, Jawa Tengah, pemirsa, hingga saat ini masih melakukan penyidikan terhadap pelaku pembunuhan wanita yang dicor. Pelaku hingga saat ini, pemirsa, masih terus diselidiki, di mana diperiksa pula oleh polisi di Polres Wonogiri. Warga Ngadirejo, Wonogiri, Jawa Tengah itu hanya nampak menunduk dengan tangan terborgol saat menjalani pemeriksaan. Pelaku mengaku nekat membunuh korban karena dipaksa untuk menikahi korban. Pelaku pun menolak karena sudah memiliki istri. Korban kemudian dihilangkan nyawanya dengan cara dicekik, dan untuk menghilangkan jejak, korban kemudian mengubur jenazah di belakang rumah dan dicor. Dalamnya berarti terpuncul Mas ya? Dan langsung saja pemirsa, kita coba ajak Anda untuk memperbarui hal ini. Sudah tersambung pemirsa bersama dengan kami ada Ibtu Agung Sedewo, merupakan Kasat Reskrim Polres Wonogiri. Selamat malam Pak Kasat, Assalamualaikum. Selamat malam Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kasat, mungkin bisa diceritakan secara singkat kronologi urutan kejadian seperti apa Pak? Baik Mbak, kami menceritakan kronologi urutan kejadian. Jadi pada tanggal 14 Februari tahun 2025, kami menerima laporan adanya kehilangan orang. Kemudian dari laporan tersebut kita menindaklanjuti dengan cara penyidikan, serangkaian penyidikan dan penyidikan secara scientific investigation, sehingga pada tanggal 1 Mei tahun 2025 kami bisa membuka tabir ini semua Mbak.
Baik. Oke, dan kemudian kalau misalnya kita bisa lihat, apakah betul dari pernyataan pelaku ini memang pemicunya adalah pada saat korban ingin minta dinikahi? Sudah berapa lama hubungan antara pelaku dan korban ini, Pak? Baik, Mbak, memang betul. Jadi korban ini meminta untuk dinikahi oleh pelaku. Namun pelaku karena sudah berkeluarga, disitulah mulai muncul emosi daripada pelaku. Selain itu juga baru kita dalami juga motif-motif lainnya terkait dengan hutang juga, Mbak. Untuk sudah berapa lamanya antara korban dengan pelaku ini sudah mengenal sejak bulan Oktober tahun 2024, Mbak. Oke, sebenarnya status antara korban dan pelaku ini apa, Pak? Memang memiliki hubungan, berpacaran atau bagaimana? Menurut keterangan dari pelaku, mereka memiliki hubungan kekasih, Mbak. Sejak tahun 2024 itu ya? Iya. Oke, kalau untuk urusan piutang tadi bisa dijelaskan, Pak? Urutan piutang ini terkait dengan, menurut keterangan pelaku, itu terkait hutang dengan korban sebesar 15 juta, Mbak. Wow. Dan pada saat kemudian korban dihabisi nyawanya, mohon maaf, ini apakah sudah ada barang-barang berharga milik korban yang diambil oleh pelaku? Baik, Mbak, saat ini untuk barang-barang berharga yang diambil oleh pelaku, kita masih dalam pendalaman, Mbak. Dengan mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti yang nanti kita akan kembangkan. Oke, kalau boleh tahu Bapak, ini kemudian latar belakang secara profesi dari pelaku ini apa? Keseharian mereka? Untuk pelaku ini berlatar belakang dia adalah pengemudi bus, Mbak. Pengemudi bus aktif ya, Pak ya? Aktif, Mbak. Saat ini masih menjadi pengemudi bus. Oke, ada rekam jejak kriminal kah? Untuk rekam jejak kriminal kami telusuri selama ini belum ada, Mbak. Untuk rekam jejak kriminalnya. Mengapa kemudian dirinya bisa tega, Pak, melakukan hal ini yang begitu sadis jika ini memang merupakan pertama kali dilakukan oleh pelaku? Kemungkinan pelaku ketakutan karena pelaku juga sudah mempunyai keluarga, Mbak. Kalau boleh tahu, memiliki anak juga, Pak? Pelaku informasi juga sudah memiliki anak, Mbak. Berapa orang, Pak? Untuk berapa orangnya, 2 orang, Mbak. Oke, baik. Mungkin terakhir, Pak, pasal yang disangkakan, silakan. Untuk pasal yang disangkakan saat ini kita memasang pasal 338 KUHP, namun tidak menutup kemungkinan kita akan memasang pasal 340 KUHP, Mbak. Masih kita dalami untuk nanti pengembangannya, Mbak. Baik, terima kasih Kasatreskim Polres Wonogiri, Ibtu Agung Sedewo, atas waktu Anda bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Salam sehat untuk Anda dan jajaran. Selamat malam. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya yang tak kalah sadis, di mana ada 31 anak usia belasan tahun ini menjadi korban kejahatan seksual. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, media sosial dihebohkan dengan aksi percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh seorang perempuan yang berada di jembatan penyeberangan orang atau JPO Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, Jawa Barat. Polisi dan warga setempat, pemirsa, berupaya menyelamatkan perempuan yang melakukan percobaan diri di jembatan penyeberangan yang ada di Jalan Amir Mahmud ini. Seperti yang Anda lihat, memang sempat ada perlawanan dari perempuan ini, namun pada akhirnya polisi dan warga setempat berhasil mengevakuasinya. Perempuan ini pun langsung dibawa ke RSUD Cibabat, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan kepolisian, diketahui bahwa perempuan tersebut adalah pasien di RSUD Cibabat. Sebelum ia kabur dari rumah sakit, ia sempat terlibat percekcokan dengan seorang pria yang mengunjunginya. Di mana warga yang melihat gelagat aneh perempuan tersebut di jembatan penyeberangan langsung segera menghubungi polisi, sehingga perempuan itu pun bisa diselamatkan. Sementara itu, seorang warga Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengalami luka parah setelah digigit ular piton yang berukuran besar. Warga Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban, Jawa Timur digegerkan dengan kemunculan ular piton yang ukurannya sungguh besar. Warga pun langsung berabai-rabai berusaha menangkap ular yang sepanjang 5 meter tersebut.
Seperti ada saksi layar kaca dalam video amatir ini, nampak ada seekor ular yang ditarik oleh sejumlah warga agar ular keluar dari selokan. Namun ular tersebut terus bertahan, bahkan melakukan perlawanan. Naas pemirsa, saat ular keluar dari selokan, seorang warga setempat bernama Joko berusia 58 tahun yang berupaya menangkap kepala ular dengan menggunakan karung justru terkena gigitan. Joko pun kemudian terluka parah dan mengalami pendarahan. Warga menyaksikan kejadian tersebut sontak panik dan bahkan berteriak histeris. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Penangkapan ular sepanjang 5 meter tersebut dilakukan warga karena dikhawatirkan membahayakan keselamatan warga, khususnya anak-anak. Dalam 2 bulan terakhir, sudah 5 ekor ular jenis piton muncul di kelurahan setempat. Ular-ular ini muncul dan mengintai hewan ternak warga. Berhati-hati pemirsa, karena 31 anak usia belasan tahun menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang pemuda di wilayah Jepara, Jawa Tengah. Kejahatan pelaku terbongkar dari orang tua salah satu korban yang mereparasi ponsel milik korban. Kejahatan S mungkin belum terbongkar. Andai saat itu orang tua salah satu korban kejahatan seksual S tidak mereparasi ponsel korban. Penyidik Polda Jawa Tengah mengungkap lebih kurang 31 anak menjadi korban kekerasan seksual oleh S, pemuda 21 tahun, asal Desa Sendang, Kalinyamatan, Jepara. Penyidik kemudian menggeledah rumah tempat tinggal S untuk mencari bukti-bukti kejahatannya. Mereka pun berhasil menemukan beragam barang bukti, seperti kartu SIM ponsel, alat kontrasepsi, baju dan topi yang digunakan S saat melakukan kejahatan. Polisi mengatakan mereka membuka laporan atas kejahatan S jika masih ada korban yang belum melapor. Hasil pengembangan kembali, ya, ada penambahan. Jadi bukan 21 lagi anak. Ya, ada 31 anak di bawah umur yang telah menjadi korban kejahatan pelaku. Tapi ini pun juga belum berakhir, karena apa? Hari ini ya kami mudah-mudahan kami akan lihat barang bukti yang lainnya. Ya, pernyataan pelaku memang ada juga beberapa dokumen yang telah dihapus. Nah, ini akan kami menggunakan lapor untuk kami buka kembali. Kita akan tahu nanti, pastikan berapa jumlah korban. Ya. Yang pertama, yang kedua, korban ini adalah anak-anak di bawah umur. Paling tinggi umurnya itu sekitar 16-17, paling tinggi. Ya, umumnya adalah umur 12, 14, ya. Dan yang paling terakhir itu ada yang SMA kelas 2. Jadi semua itu di bawah umur. Bagaimana pelaku ini melakukan kegiatan, ini yang sedang kami perdalam, ya. Tetapi yang pasti bahwa dengan penggunaan media sosial, dia telah merayu korban-korban anak di bawah umur ini, kemudian diminta untuk buka baju dan buka segalanya. Jika tidak mau, maka akan disebarkan. Penangkapan S mengejutkan tetangga-tetangganya. Mereka tak menyangka ada predator seksual di tengah-tengah mereka. Ya, shock lah. Shock sekali. Itu tahunya kapan, Pak? Baru tadi pagi jam 9. Itu ya jadi koveksinan ya? Koveksinan. Usaha sendiri? Tidak, karyawan lah. Sama tetangga Serawang nggak, Pak? Serawang juga. Ada keluarga belum, Pak? Belum, masih statusnya masih jaga. Kaget itu? Ya kaget, shock lah istilahnya. Keluarga RT 2, RW 3 shock. Memang warga sini ya, Pak? Asli. Berapa bersaudara, Pak? Berapa? 5. Saudaranya 5. Saya nggak nyangka, soalnya dia kan itu habis dari pesantren pondokan, terus dia keluar, terus sekolah, terus hariannya ya kerja harian biasa, kerja gitu. Dia pendiam, nggak pernah neko-neko. Kalau kerjanya apa, Pak? Kerjanya dia itu konveksi, bikin
bikin celana-celana kolor gitu. Gak ada perilaku yang aneh ya Mas? Nggak ada, dia tertutup, nggak pernah neko-neko dari dulu. Pernah lihat itu sebetulnya dengan cewek nggak Mas? Nggak pernah. Nggak pernah. Menurut polisi, korban berusia antara 12 hingga 17 tahun. Sebagian besar adalah warga Jepara. Namun ada juga yang berasal dari Lampung, Semarang, dan Jawa Timur. Saat ini baru 2 korban yang mendapatkan pendampingan psikologis. Namun, korban lain yang sudah membuat laporan juga akan mendapatkan pendampingan yang sama. Kalau dari kemarin itu sementara kami masih memasuki kasusnya dulu. Kemudian kita akan bekerja sama dengan psikolog untuk mendampingi korban ini supaya dia tidak terkena imbas secara mentalnya. Biasanya kami bekerja sama dengan psikolog dan kalau sampai terlalu parah bisa kami bantu dengan si psikiater. Gitu. Kemarin kami memang dengan bantuan dengan psikolog yang ada di PPA kami, begitu. Sementara ini karena kami baru menangani untuk 2 kasus anak, kami baru bisa menilai sementara anak ini dalam kondisi shock untuk saat ini. Dan keluarganya juga sebetulnya kita mendampingi adalah ke korban dan keluarga, supaya keluarga ini tidak seakan-akan menyalahkan anak. Jadi korban ini gimana caranya bisa kita dukung dulu. Untuk anak yang melapor, yang ini baru 2 ini Mbak. Untuk yang kasusnya Mas S ini. Kemarin itu yang kami dampingi adalah umur kelahiran 2007 sama yang satu SMP ya. Bila masih ada korban yang belum melapor, maka mereka diharapkan segera membuat laporan. Laporan bisa disampaikan melalui nomor pengaduan yang dibuka DP3AP2KB, yaitu 129, yang merupakan call center SAPA. Kasus ini sendiri terbongkar setelah orang tua salah satu korban mengetes ponsel korban yang baru selesai diperbaiki. Di situ orang tua menemukan video kekerasan seksual yang dialami korban. Korban pun didesak orang tua dan akhirnya mengakui menjadi korban kekerasan seksual S. Korban mengaku malu untuk mengadu ke orang tuanya. Orang tua korban lalu melapor ke Mapolda Jawa Tengah dan terungkaplah kejahatan seksual yang dilakukan S. Modus S adalah mengintai calon korbannya di media sosial. Setelah menemukan target yang sesuai, S lalu menghubungi korban dan merayu korban untuk bertemu. Kasus ini sendiri masih didalami polisi dan bila masih ada korban lain dari S yang belum melapor, diharapkan memberanikan diri dan segera melapor untuk mendapatkan keadilan atas kehormatan anak-anak yang direnggut paksa S. Dari Jepara, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Pemirsa, One Pride MMA akan digelar pada malam hari ini pukul 10 nanti. Kami akan hadirkan laporan langsung dari lokasi jelang One Pride MMA ke-86 digelar. Sesaat lagi untuk Anda tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sesuai dengan janji saya, kami akan hadirkan laporan langsung dari lokasi digelarnya One Pride MMA ke-86 yang akan berlangsung pada malam hari ini. Sudah ada rekan kami Iman Fajar langsung di lokasi. Ini jelang One Pride MMA digelar, seperti apa persiapan di sana, Iman Fajar? Ya pemirsa, saat ini saya merasa seperti sedang berada di hutan belantara. Namun sebenarnya saya sedang berada di venue dari One Pride MMA 86 yang berada di Hall Basket GBK Senayan, Jakarta. Yang mengusung tema Fight in the Jungle. Tentunya kalau kita lihat pemirsa bagaimana tema Fight in the Jungle ini. Dan ini merupakan tema pertama ataupun juga One Pride tematik pertama yang berlangsung selama pagelaran One Pride
Ini kita akan melihat bagaimana serunya pertandingan pada malam hari nanti, bagaimana nantinya para petarung ini saling menerkam satu sama lain di arena Oktagon One Pride MMA. Dan langsung saja untuk mengetahui keseruan pada malam hari ini, kita sudah bersama dengan Bapak Anindra Ardiansyah Bakri selaku Ketua Umum Komite Olahraga Bela Diri Indonesia. Selamat malam, Pak Ardi. Selamat malam, salam olahraga. Oke, Pak Ardi, bicara soal tema ini sepertinya baru pertama kali ya Pak mengusung tematik One Pride ini. Boleh diceritakan bagaimana latar belakangnya dan juga apakah kedepannya akan ada tema-tema selanjutnya di One Pride berikutnya? Ya, jadi kalau misalnya kita melihat ya, untuk menghidupkan suatu olahraga seperti olahraga MMA ini, ya perlu ada terobosan-terobosan baru. Nah, kenapa kita mengadakan suatu tema ini? Karena kita pengen membuat ya suatu tempat yang nyaman untuk penonton untuk datang langsung. Karena ketika penonton datang langsung untuk menikmati olahraga MMA ini sangat-sangat berbeda dengan kalau misalkan nonton di TV. Sehingga kita untuk memasyarakat olahraga MMA ini mencoba berbagai macam terobosan. Kita sudah mencoba gaya yang sebelumnya, tapi kita mencoba untuk memadukan ini dengan adanya entertainment, ya sportainment, ya kita adakan dengan tema sehingga penonton-penonton lebih nyaman nontonnya untuk menyaksikan fight-fight yang tidak kalah serunya dengan kalau misalkan tidak pakai tema. Jadinya tanpa mengurangi kesakralan daripada Oktagon One Pride, kita menambah kenyamanan daripada untuk orang-orang yang datang untuk menonton. Ini merupakan inovasi di One Pride MMA pertama di tahun 2025 nih Pak ya. Kalau kita bicara soal fight pada malam hari ini, ada yang besar ini Suwardi versus Aditya Ginting. Kalau kita tahu Suwardi versus Aditya Ginting ini kan sebelumnya pernah match juga di September 2023 ya Pak ya, dan waktu itu Suwardi yang menang. Tapi sekarang kondisinya kan berbeda, Suwardi sudah punya sabuk abadi, Aditya Ginting sudah punya sabuk interim. Komentarnya gimana Pak Ardi? Ini pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu di kelas flyweight ya. Ini merupakan suatu title fight di kelas flyweight yang waktu itu seperti disampaikan pada pertarungan pertamanya Aditya Ginting belum beruntung. Tapi ini ada sesuatu yang berbeda, ditunggu-tunggu. Ya kita lihat siapa yang akan menang. Juara lama, maksudnya juara yang sekarang masih menempati memegang title, ya, atau kita lihat Aditya Ginting sebagai juara baru. Kita lihat di sini pasti akan seru. Saya jamin jadinya untuk penonton yang belum hadir di Hall A Senayan ini dapat langsung hadir untuk menyaksikannya di sini dengan suasana berbeda. Oke. Selain dari Aditya Ginting dan juga Suwardi, ini ada satu match yang menarik perhatian saya juga Pak Ardi, ini mengenai pertarungan antara Sri Kandi One Pride. Ini ada Risela Oska yang memiliki basic bela diri kungfu, kemudian juga ada Dede Dina yang punya basic bela diri Muay Thai. Komentarnya, ini kan juga title match nih, gimana ya, Pak Ardi? Ini merupakan title fight-nya juga ya di One Fight. Jadi pada hari ini kita menyajikan untuk para pencinta MMA di Indonesia ini 2 title fight. Satu untuk women's strawweight, ya satu lagi untuk flyweight yang tadi kita sudah bahas mengenai Suwardi dan Aditya Ginting. Nah sekarang ini 2 Sri Kandi akan bertarung ya untuk memperebutkan juara strawweight ini, dan mereka dua-duanya dari Bandung. Kita lihat siapa yang akan mendapatkan tahta sebagai juara di kelas strawweight wanita ini. Menarik sekali, tentunya malam ini bakal baku belah ya Pak Ardi untuk pertandingan malam hari ini. Mungkin terakhir Pak Ardi, kalau kita lihat ini bagaimana suasana di Hall Basket Senayan ini cukup ramai dan juga kabarnya tiket sold out nih Pak Ardi. Komentarnya gimana Pak? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan terobosan baru ini yang kita sama-sama mencoba untuk memberikan suatu kenyamanan, semua kenikmatan baru tidak hanya untuk fight-nya saja, tetapi juga kita lihat di sini dapat diterima sehingga masyarakat lebih mencintai olahraga MMA ini sehingga lebih baik lagi sehingga bisa meningkatkan fighter-fighter Indonesia, dan ujungnya seperti niat daripada visi daripada Kobi untuk membagikan, untuk memberikan kebanggaan bagi Merah Putih dari olahraga MMA ini. Oke, sesuai dengan visi misi Kobi juga untuk menjadi wadah bagi para fighter untuk kemudian bisa berprestasi ke depannya ke kancah internasional. Buat bangga. Oke, Pak Ardi, terima kasih banyak atas waktunya, dan tentunya kita akan menantikan bagaimana baku belah di Oktagon One Pride pada malam hari ini. Kita tunggu sama-sama, nonton langsung atau nonton langsung di TV One. Terima kasih banyak Pak Ardi atas waktunya. Selamat menikmati pertandingan. Oke, itu dia pemirsa bincang-bincang kami dengan Ketua Umum Kobi, Bapak Ardi Bakri, selaku juga Ketum Kobi, di mana memang pada One Pride MMA 86 ini tentunya akan menjadi pertandingan yang cukup menarik dan juga baku belah ini tentunya akan tersaji hanya di TV One pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat nanti. Sementara itu,
Luar biasa, siapakah jagoan Anda Iman Fajar dan juga siapakah jagoan Anda pemirsa? Apakah kemudian Suwardi, ataukah Aditya Ginting? Ditahan dulu, jangan lupa saksikan One Pride MMA ke-86 malam hari ini hanya di TV One pukul 10 malam. Terima kasih Iman Fajar. Baiklah, kami lanjutkan kembali apa kabar Indonesia malam untuk Anda pemirsa, di mana Sabtu siang Gubernur Banten Andra Sodi diserbu oleh 1.769 warga Kadekes suku Baduy di Gedung Negara Provinsi Banten. Ribuan warga dari suku adat Baduy dalam maupun luar tiba di kota Serang, Banten setelah berjalan kaki dari Kabupaten Lebak, Banten. Seperti Anda lihat, mereka langsung menuju ke Gedung Negara untuk menyerahkan hasil bumi berupa pisang, gula aren, dan hasil panen lainnya dalam rangka ritual Seba Baduy. Dalam rangka ritual Seba Baduy ini, dilakukan setelah ritual kawalu ataupun menutup diri telah berjalan selama 3 bulan. Dalam ritual kawalu, warga luar Baduy tidak diperkenankan masuk ke wilayah Baduy luar ataupun Baduy dalam. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ada saja ulah warganet ataupun kemudian warga Indonesia, di mana kalau kita lihat ini ada informasi lantaran ingin mengantarkan orang tuanya menunaikan ibadah haji pemirsa. Seorang warga di Makassar, Sulawesi Selatan menyamar menjadi jemaah haji dengan berpakaian dan juga membawa tas yang mirip dengan rombongan kloter 3 embarkasi Makassar. Bandara untuk naik ke pesawat dan take off langsung. Seperti yang Anda saksikan pemirsa, ini adalah video amatir yang kemudian menunjukkan bagaimana hal unik ini terjadi di momen pemberangkatan 393 jemaah haji kloter 3 asal Makassar dan Sinjai, di mana salah seorang pengantar jemaah turut ikut naik ke dalam bus rombongan dari asrama haji hingga tiba di area pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin. Ia kemudian baru ketahuan setelah petugas bandara melihatnya turun dari bus hendak naik ke atas pesawat sambil memegang orang tuanya yang merupakan jemaah haji kloter 3 asal Makassar. Ia pun kemudian langsung diamankan oleh petugas bandara. Ketua PPIH Embarkasi Makassar menyebutkan bahwa pengantar jemaah tersebut nekat menyamar dengan menggunakan pakaian dan tas yang persis seperti jemaah haji demi mengantar orang tuanya menuju ke bandara. Pasca kejadian tersebut, PPIH mengetatkan penjagaan dengan mensterilkan area pemberangkatan dari pengantar jamaah agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Usai diamankan, petugas otoritas bandara, pengantar jemaah asal Makassar tersebut langsung dipulangkan ke rumahnya. Sementara itu, sejumlah rombongan pengantar jemaah calon haji serta petugas pelaksana ibadah haji jatuh pingsan akibat berdesakan saat pemberangkatan ratusan jemaah calon haji di Goa, Sulawesi Selatan. Mereka kemudian mendadak pingsan di tengah kerumunan rombongan pengantar yang ingin melihat dan menyalami anggota keluarganya sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Ribuan pengantar jemaah calon haji ini saling berdesak-desakan saat pelepasan jemaah haji di depan Masjid Agung Syekh Yusuf Sugubidasa, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nampak para pengantar berusaha agar bisa menyalami keluarganya sebelum berangkat ke Tanah Suci. Akibat berdesakan pemirsa, sejumlah pengantar jemaah calon haji pun jatuh pingsan. Tak hanya itu, salah seorang panitia pelaksana ibadah haji juga tidak sadarkan diri saat mengawal rombongan jemaah calon haji. Total ada 495 orang jemaah calon haji asal Kabupaten Goa yang terdiri dari 2 kloter penerbangan diberangkatkan oleh petugas haji hari ini menuju ke asrama haji Sudia.
Ya, informasi dari Gaza Palestina tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya Maria Segaf. Dan saya Vena Kintan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sesaat lagi akan ada program kabar utama bersama Felicia Melinda yang akan hadir menemani Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pemirsa. Sampai jumpa.